Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua dari mata kuliah grafika komputer hari ini, kita akan membahas mengenai teknologi display. Di sini ada beberapa teknologi display. Ada dua cara ya dalam menampilkan gambar, namanya juga display. Jadi menampilkan suatu gambar ya atau image. Nah, di sini ada dua cara ya dalam menampilkan gambar. Ada vector display dan juga raster display. Nah, yang akan kita pelajari di mata kuliah grafika komputer ini yaitu raster display. Jadi, untuk vector display sendiri merupakan gambar yang ditampilkan sebagai kumpulan segmen garis atau vektor. Sedangkan untuk raster display merupakan gambar yang ditampilkan sebagai kumpulan titik atau pixel. Ya, jadi kalau vektor display itu gambar yang ditampilkan merupakan gambar yang terdiri dari susunan segmen garis ya, ada garis-garis, kemudian membentuk suatu gambar. Nah, itu adalah vektor display. Sedangkan raster display itu adalah gambar yang dihasilkan dari kumpulan titik atau pixel. Biasanya ada suatu titik-titik yang membentuk suatu gambar. Nah, itu adalah raster display. Nah, di sini kita akan membahas mengenai raster display saja ya. Jadi vektor display tidak akan kita bahas secara mendalam. Nah, di sini ada beberapa peralatan atau perangkat ya yang digunakan pada raster display. Yang pertama ada cathode ray tube atau CRT atau tabung sinar katoda ya. Merupakan tabung vakum yang berisi sumber elektron yang digunakan untuk melihat gambar, untuk mempercepat dan membelokkan berkas elektron ke layar neon untuk menciptakan gambar. Gambar dapat mewakili bentuk gelombang listrik atau osiloskop, gambar televisi, monitor komputer, radar target, dan lain sebagainya. Nah, sama seperti ini. Ini adalah gambaran dari cathode ray tube atau CRT ya. Di sini ada elektron-elektron. Nah, di sini elektron-elektron yang membentuk gambar yang nantinya ditampilkan di screen. Nah, biasanya untuk cathode ray tube namanya juga tube atau tabung ya. Berarti perangkat ini atau peralatan ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat berbentuk tabung seperti televisi tabung, kemudian ada PC tabung ya. Jadi masih dalam bentuk tabung seperti itu. Kemudian yang kedua ada plasma display, yaitu video tampilan komputer di mana setiap pixel pada layar diterangi oleh sedikit kecil plasma atau gas yang dibebankan, agak seperti lampu neon kecil, di mana untuk plasma ini lebih tipis dari tabung sinar katoda dan lebih terang dari liquid crystal display atau LCD. Nah, ini untuk plasma display ya. Nah, ini merupakan susunan dari plasma display. Ada beberapa layer di sini. Nah, ini biasanya terdapat pada TV plasma, kemudian monitor-monitor yang berbentuk plasma ya. Kemudian yang ketiga ada liquid crystal display atau LCD. Merupakan suatu jenis display yang menggunakan liquid crystal sebagai media refleksinya, di mana LCD ini sudah digunakan pada berbagai bidang. Contohnya ada monitor, TV, kalkulator, dan lain sebagainya. Di mana pada LCD berwarna semacam monitor itu terdapat puluhan ribu pixel, di mana pixel adalah satuan terkecil di dalam suatu LCD. Jadi semakin banyak pixel-pixel yang membentuk suatu gambar dari perangkat tersebut, maka hasil dari
gambar tersebut juga semakin nyata dan semakin berwarna ya. Kemudian suatu gambar dengan bantuan perangkat controller yang terdapat di dalam suatu monitor. Untuk prinsip kerja dari LCD itu menyalakan dan atau mematikan suatu titik di penampil. Kemudian CRT cathode ray tube ya. Ini tadi lapisan dari CRT. Ini jadi di dalam TV tabung ataupun di dalam PC tabung itu ada lapisan-lapisan seperti ini. Untuk CRT ini paling banyak digunakan, bekerja berdasarkan prinsip scanning, ada horizontal scanning dan vertical scanning. Untuk scanning harus dilakukan dengan cepat untuk mencegah efek kedipan atau flicker. Di sini biasanya menggunakan elektron-elektron ya pada CRT ini. Kemudian LCD atau liquid crystal display. Di sini ada organic molecule naturally in crystalline state. Kemudian the liquefy when excited by heat or a field. Crystalline state with polarized light 90 derajat. Nah, di sini ada beberapa lapisan. Ada lapisan polaris, di mana cahayanya bisa mencapai 90 derajat ya. Kemudian ada transmit light yang menembus hingga incident light. Nah, ini adalah mengenai LCD. Kemudian plasma display. Ini sama seperti prinsip dari fluorescence light tube. Ini hampir sama seperti tabung ya, hanya saja lebih tipis dan pastinya lebih cerah daripada LCD tadi. Kemudian small gas filled capsule are excited by electric field, emit UV light. Jadi ada UV light-nya ya di dalam plasma display ini. Kemudian ada UV excite phosphor. Untuk phosphor relax emit some other color. Ya, di sini phosphornya, ini ada pixel barrier, visible light, front glass lid. Ini adalah tampilan kacanya ya, kaca luarannya ini. Nah, bentuknya sudah tipis ya, dibanding dengan CRT tadi. Kemudian raster display system untuk I/O device. Ini sistem busnya ada display prosesor, CPU, sistem memori. Di mana untuk display prosesor itu ada frame buffer yang bisa mengkontrol video dan menghasilkan monitor. Nah, nanti gambar ataupun video yang dihasilkan itu ditampilkan dalam monitor seperti ini. Kemudian setiap kondisi pixel di layar disimpan ke dalam memori yang disebut frame buffer. Nah, ini tadi, di sini adalah memorinya untuk menyimpan hasil dari pixel-pixel yang dihasilkan. Pixel mempunyai informasi mengenai lokasi memori di frame buffer, kemudian banyaknya lokasi pixel yang dapat disimpan disebut sebagai resolusi. Kemudian ada warna, ini adalah banyaknya byte di frame buffer. 1 bit itu bisa mencapai 2 warna, kemudian ada 4 bit. 4 bit memori bisa sama seperti 16 warna, kemudian 8 bit sama dengan 256 warna. Kemudian kapasitas memori membatasi
banyaknya piksel yang ditampilkan dan warna yang dapat direpresentasikan. Kemudian ada latihan soal. Gambar ditampilkan sebagai kumpulan segmen garis disebut apakah image display, animate display, raster display, render display, atau vector display. Nah, di sini yang menjadi poin adalah segmen garis. Kalau garis, tadi apa? Cuma ada dua ya. Ada vektor dan raster. Garis itu apa? Nah, di sini. Garis berarti vektor. Ya. Berarti jawaban dari latihan soal pertama adalah vektor display. Kemudian suatu jenis display yang menggunakan liquid kristal sebagai media refleksinya. Jelas banget di sini ya, poinnya liquid kristal, LC display. Karena kita membahas mengenai jenis-jenis display. Berarti liquid crystal display atau kita singkat saja LCD. Berarti jawaban soal yang kedua adalah LCD. Kemudian setiap kondisi piksel di layar yang disimpan ke dalam memori disebut setiap kondisi piksel yang disimpan ke dalam memori disebut tadi yang ada kata buffernya adalah apakah screen buffer, frame buffer, display buffer, vector buffer, atau raster buffer. Di sini jelas ya. Kita di sini hanya membahas mengenai frame buffer. Berarti jawaban soal ketiga adalah B, frame buffer. Yang keempat ada dalam sebuah piksel dapat memuat beberapa informasi, di antaranya apakah lokasi, ukuran luas, warna kontras cerah, jumlah memori, lokasi, warna, kapasitas memori, baris, dan kolom. Nah, di dalam piksel ada lokasi ya. Lokasinya meliputi tadi di frame buffer. Lokasi itu memori penyimpanannya. Kemudian warna, karena kita membahas mengenai display gambar ataupun video, berarti ada warna-warna. Seperti tadi, 1 bit meliputi berapa warna? 2 warna. Kemudian 4 bit, 16 warna. 8 bit, 256 warna. Nih, bisa kita hitung berdasarkan rumusnya 2 pangkat N. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 8, 256. Berarti untuk jawaban dari soal nomor 4 adalah lokasi, warna, kemudian yang ketiga apa? Ada kapasitas memori. Ya, ada lokasi, warna, dan kapasitas memori. Berarti jawabannya D ya. Kemudian yang kelima, sebuah piksel memuat informasi mengenai warna. Dalam 4 bit memori ada beberapa warna yang dimiliki. Nah, itu tadi yang kita bahas. Kita gunakan rumus 2 pangkat N. N-nya berapa? N-nya di sini ada 4. Berarti 2 pangkat 4 adalah berapa? 16 warna. Ya. Nah, sama. 16 warna. Berarti jawaban nomor 5 adalah D, 16 warna. Oke, itu saja materi kedua dari mata kuliah grafika komputer hari ini mengenai teknologi display. Untuk pertanyaan, nanti silakan bisa disampaikan di grup WA atau di ruang diskusi di MyBest. Silakan ditonton sampai selesai dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan kedua hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.